Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok marketing KC 2013 ingin mempresentasikan kubu-kubu souvenir. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Yudi, saya Zufi, saya Henry, saya Cynthia, saya April, saya David, saya Edgar. Sebelum presentasi dimulai, kami akan menampilkan divisi terlebih dahulu. Tok ya mohon. From the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. I love it. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. Tiga. Awalnya karena penghasilan sendiri dan dengan model iseng-iseng, mereka Maria Suganda melamar menjadi waiter di Starbucks. Tetapi ternyata usahanya masih belum berhasil. Kemudian pada saat sedang membaca majalah, dia akhirnya mendapatkan ide untuk membuat suatu souvenir yang berbahan baku dari kain flanel dan juga handuk dan clay. Pada awalnya usahanya dinamakan dengan Babyliss Flanel, tetapi karena masih banyak yang salah mengucapkannya, makanya namanya pun menjadi kumbu-kumbu. Kumbu-kumbu pun berasal dari bahasa Swahili yang artinya souvenir. Enggak. Awalnya dengan modal iseng-iseng dan ingin berpengalaman sendiri, Mega Maria Suganda melamar untuk menjadi waiter di Starbucks. Tetapi ternyata usaha masih belum berhasil. Kemudian pada saat sedang membaca majalah, dia mendapatkan ide untuk membuat souvenir berbahan baku dari kain flanel, handuk dan juga clay. Pada awalnya usaha ini dinamakan dengan Babyliss Flanel, tetapi karena masih banyak yang salah mengucapkannya, maka namanya pun menjadi kumbu-kumbu. Kumbu-kumbu pun berasal dari bahasa Swahili yang artinya adalah souvenir. Pada awalnya banyak yang mengatakan jika usahanya tidak akan berhasil, tapi pada tanggal 14 Februari 2011, pesanan yang diterima itu makin lama makin bertambah. Hal yang menarik dari kumbu-kumbu ini adalah karena pelanggannya dapat memesan sendiri apa yang mereka inginkan, bahan baku yang akan digunakan dan juga motifnya. Hal tersebut yang membuat kumbu-kumbu menjadi diminati oleh banyak orang. Selanjutnya akan dibawakan oleh Henry. Enggak. Berikut saya akan bicara tentang segmentasi. Bisa dilihat dari segmentasi ini, dasar-dasar segmentasi yang kami gunakan itu adalah orientasi terhadap produk handmade dan family life cycle. Alasan kami menggunakan kedua dasar segmentasi ini adalah kalau orientasi terhadap produk handmade itu biasanya lebih ke sifat atau sifat dari konsumen masing-masing. Sedangkan kalau family life cycle itu dari tujuan pembelian dari handmade atau dari souvenir tersebut. Dan posisi yang kami gunakan itu adalah same price for same benefit. Sedangkan target marketing kami tuju itu adalah differentiated marketing atau disebut dari warna kuning itulah target marketing yang kami tuju. Selanjutnya kan jelaskan di sini ya. Tiga. kita akan masuk ke analisis SWOT dari kubu-kubu souvenir. Pertama dari strength-nya, strength dari kubu-kubu souvenir ini adalah positioning yang kuat. Positioning yang kuat ini maksudnya konsumen bisa merequest sendiri souvenir yang ingin dia beli, mulai dari desain, bahan baku, sampai ke motifnya. Nah, untuk saat ini toko souvenir yang bisa merequest sendiri pesanan dari konsumen itu masih jarang, jadi itulah sebabnya kenapa kita taruh itu di strength. Yang kedua, model dan desain yang unik. Tidak hanya konsumen bisa merequest pesanannya, tapi barang-barang yang sudah siap jualnya pun memiliki desain yang unik.
memiliki desain yang berbeda dari toko-toko souvenir lainnya. Nah, Mega juga memiliki komitmen untuk terus membuat souvenir dari bahan yang berkualitas. Jadi nggak sembarang ambil bahan baku, tapi Mega juga memilih sendiri bahan baku yang bisa dipakai awet untuk souvenirnya. Kemudian weakness atau kelemahan dari kubu-kubu souvenir yang pertama adalah lemahnya brand awareness di masyarakat. Karena kubu-kubu ini masih baru di pasar souvenir, jadi masih banyak masyarakat yang masih belum tahu kubu-kubu souvenir itu apa. Kemudian belum ada karyawan ini membuat Mega agak kesulitan kalau ada pesanan dalam jumlah besar. Yang ketiga itu belum memiliki trademark dan watermark. Di setiap foto di websitenya kubu-kubu ini, dia masih belum memasukkan watermark di setiap fotonya. Jadi kalau misalkan ada orang yang pengen ambil atau copy foto dari kubu-kubunya, website kubu-kubu, kemudian dimasukkan ke website souvenir miliknya sendiri, itu Mega juga nggak bisa menghindari hal itu. Kemudian opportunity dari kubu-kubu souvenir adalah daya beli masyarakat Indonesia yang tinggi. Masyarakat Indonesia ini masih agak sulit membedakan barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan atau barang-barang yang hanya keinginannya sendiri. Kemudian, jadi kalau misalkan orang-orang lihat barang yang lucu, souvenir lucu-lucu, dan dia tertarik untuk belinya, dia pasti akan beli itu. Kemudian tren anak muda zaman sekarang ini suka sama hal-hal yang unik. Kadang anak muda itu suka pakai souvenir atau pakai barang-barang tertentu untuk menyatakan perasaan ke pasangannya, dan itu bisa juga jadi kesempatan si kubu-kubu ini. Tidak hanya itu, anak-anak muda yang ingin menjelang pernikahan pun dapat menggunakan kubu-kubu untuk menjadi souvenirnya mereka, karena kubu-kubu memiliki desain dan motif yang unik. Kemudian threat atau ancaman dari kubu-kubu souvenir ini adalah masyarakat Indonesia yang masih menganggap kalau kerajinan tangan itu kualitasnya nggak sebaik barang-barang yang diproduksi oleh pabrik dan barang-barang impor dari luar negeri. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh April. Analisis 4P. Place. Kubu-kubu sendiri itu belum mempunyai toko fisik, tapi kita bisa menemuinya melalui websitenya. Kita bisa buka websitenya www.kubukubusouvenirs.com, lalu melalui Facebook, Twitter, dan Instagram. Lalu promosinya, strategi promosi yang digunakan oleh kubu-kubu souvenirs ini adalah dengan mengencarkan produk kubu-kubu melalui dunia maya, dengan melalui BBM, WhatsApp, Line, Instagram, Facebook, dan website, di mana banyak pengguna yang menggunakan Android saat ini. Lalu kami juga akan gencar mempromosikan produk serta pada event-event yang baik kami adakan maupun kami ikuti. Lalu kami juga akan melakukan promosi. Selain itu, kami juga akan melakukan promosi dari mulut ke mulut, di mana Mega ini adalah merupakan mahasiswi yang notabene-nya konsumennya adalah teman-temannya. Lalu setelah lulus kuliah nanti, Mega juga akan membuka workshop display, tetapi tidak bisa melakukan jual beli, hanya melihat dan melakukan pemesanan atau bertanya-tanya. Kedepannya, Mega ingin memiliki toko yang besar di mall-mall. Nah, untuk itu ini merupakan suatu upaya dari kubu-kubu souvenirs untuk melakukan promosi yang untuk melakukan pengenalan terhadap produk kubu-kubu souvenirs yang masih asing di benak masyarakat luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci. Selanjutnya ada price. Untuk price sendiri, si owner yaitu Mega, dia menaruh price dari 10.000 hingga 180.000. Itu pun belum termasuk ongkir, karena barang-barang yang dipesan oleh konsumen kan customize, jadi tergantung banyaknya, jadi bisa ditambah sama ongkir. Selanjutnya ada dari kubu-kubu, ada fly, flannel, dan towel.
Untuk clay sendiri terdiri dari dua macam, ada glossy dan ada doff. Clay glossy itu dia kalau diberi varnish dia lebih mengkilap, dan jika dirawat dengan air, kuas dengan air, itu akan lebih gampang karena dia menyerap air. Sedangkan kalau clay doff itu perawatannya agak lebih sulit, soalnya dia gak nyerap air. Dan kalau mau merawatnya sendiri, untuk bahan yang clay doff itu dia cukup pakai kuas, tapi jangan pakai air, di kuas aja di bagian-bagian yang ada debunya. Terus bahan-bahan dari produk kumbu-kumbu ini bukan barang sembarangan, karena barang itu masuk barang ramah lingkungan. Tahu sendiri ada semacam kain, handuk, dan kayak clay tepung ini, itu tuh bahannya juga tahan lama, jadi cocok banget untuk hiasan. Sisa-sisa dari bahan tersebut, dari clay, vinyl, towel, sisa gunting-guntingannya itu nggak dibuang. Itu bisa dijadiin kayak kerajinan selanjutnya, bisa dijadiin hiasan di pinggir-pinggirnya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafik. Untuk marketing plan kumbu-kumbu souvenir, kami membuat melalui beberapa bulan, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Untuk bulan Januari, kami memperkenalkannya melalui kampus-kampus, bertujuan untuk memperkenalkan produk kumbu-kumbu pada mahasiswa-mahasiswa. Untuk bulan Februari, kami membuka promo-promo khusus. Untuk bulan Februari, kumbu-kumbu akan membuat promo khusus untuk spesial Valentine Day. Dan untuk bulan Maret, kumbu-kumbu akan bekerja sama dengan IO dalam bagian souvenir. Untuk bulan Oktober, kumbu-kumbu akan membuat promo untuk member card, yaitu bagi customer yang membeli dengan nominal tertentu. Dan yang terakhir, untuk bulan Desember, kumbu-kumbu akan membuat promo khusus untuk hari raya Natal, yaitu melalui parcel atau hiasan-hiasan Natal lainnya. Belum siapkan. Yang terakhir, untuk bulan Desember, kumbu-kumbu akan membuat souvenir promo card break. Untuk yang terakhir, bulan Desember, kumbu-kumbu akan membuat promo untuk event Natal, yaitu berisikan tentang parcel Natal dan hiasan Natal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.